Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan langkah-langkah pada bab 3, yaitu menyiapkan proyek. Dalam bab ini ada pembahasan mengenai mengelola proyek di ACL, mengimpor file ke dalam proyek, dan memeriksa serta memverifikasi data. Langsung saja kita simak langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu membuat proyek di ACL. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih file, lalu pilih new, kemudian pilih proyek. Kedua, di kotak nama file, masukkan ACL tutorial Metaphor dan klik simpan. Panduan definisi data akan muncul. Kita dapat menggunakan panduan ini untuk mengimpor data ke dalam proyek kita. Untuk file pertama yang kita impor, data definition wizard sudah terbuka karena muncul saat kita menyimpan proyek baru. Mulailah dengan mengimpor file credit cards metaphor.xls yang dikenali ACL sebagai file Excel. Langkah berikutnya yaitu mengimpor lembar kerja credit cards metaphor.xls. Pertama, pada layar data definition wizard, klik berikutnya dan lanjutkan melalui wizard hingga kotak dialog select file to define muncul. Telusuri untuk menemukan folder C ACL data sample data files. Jika instalasi kita tidak menggunakan lokasi default, folder ini mungkin berada di tempat lain pada sistem kita. Kedua, klik 2 kali pada credit cards metaphor.xls. Ketiga, klik berikutnya berulang kali untuk melanjutkan melalui panduan. ACL membuat pilihan default yang benar, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Kotak dialog Save Data Files As akan muncul. Keempat, masukkan credit card Metaphor, lalu klik simpan. Kita mendapatkan daftar bidang disertai deskripsi. Yang kelima, klik selesai. Ketika muncul pesan yang menanyakan untuk menyimpan tabel tanpa judul, klik OK. Tabel Credit Cards Metaphor terbuka di ACL. Selanjutnya adalah langkah mengimpor lembar kerja transapril.xls. Pertama, klik File, lalu klik New, lalu klik Tabel. Definisi data wizard akan muncul. Klik Next hingga kotak dialog Select File to Define muncul. Kedua, cari dan klik 2 kali transapril.xls, lalu klik berikutnya. Ketiga, lanjutkan melalui wizard seperti yang kita lakukan pada tabel sebelumnya. Simpan tabel ini sebagai transapril. Yang keempat, klik selesai dan klik OK. Nah, selanjutnya langkah mengimpor file unacceptable codes.txt. Yang pertama, pilih file, lalu pilih new, lalu pilih tabel. Klik berikutnya hingga pilih kotak dialog file yang akan ditentukan muncul. 2. Temukan dan klik 2 kali unacceptable codes.txt, lalu klik berikutnya. 3. Pada layar format file dari data definition wizard, pilih file text dibatasi dan klik berikutnya. Layar delimited file properties dari data definition wizard muncul. Keempat, pilih tab di kolom pemisah bidang. Data dipisahkan dengan benar menjadi 2 bidang. Kelima, pilih gunakan baris pertama sebagai nama bidang. Baris pertama berkas berisi nama bidang yang dalam hal ini adalah kode dan deskripsi. Kita dapat melihat format berkas seperti yang ditentukan dalam panduan. Yang keenam, klik berikutnya dan simpan tabel sebagai unacceptable codes. Layar edit properties bidang dari wizard akan muncul. Kita dapat mengubah jenis data di setiap bidang. ACL telah membuat asumsi tentang data yang belum tentu benar. Yang ketujuh, pada layar edit property bidang dari wizard, bidang kode dipilih secara default. Pilih teks ASCII dari daftar turun bawah jenis. Yang ke-8, klik tajuk kolom deskripsi pada layar edit properti bidang. Judul kolom tersebut seharusnya bertipe teks ASCII. Ke-9, klik berikutnya. Panduan menyediakan ringkasan berkas.
Dan yang terakhir, klik finish, klik OK saat kita diminta untuk menyimpan tabel. Tabel unacceptable codes muncul di ACL, kita dapat menelusuri isinya. Selanjutnya, langkah mengimpor file company departments.txt. Pertama, pilih file, lalu klik new, lalu klik tabel untuk membuka data definition wizard. Lanjutkan melalui wizard seperti kita melakukan untuk file sebelumnya, tetapi kali ini pilih company department.txt. Sekali lagi pilih delimited text file pada layar file format, lalu klik berikutnya. Kedua, pada layar delimited file properties, hapus pilihan gunakan baris pertama sebagai nama kolom jika perlu, lalu pilih tab sebagai pemisah lapangan. Ketiga, klik berikutnya. Kotak dialog simpan berkas data sebagai akan muncul. Keempat, masukkan company dep sebagai nama file, lalu klik simpan. Nah, sekarang Anda dapat mengedit properti bidang. Kelima, pada layar edit properti bidang, masukkan depth name di kotak teks nama. Keenam, klik tajuk kolom file to, lalu masukkan depth code di kolom name. Dari daftar drop-down type, pilih ASCII text. Yang terakhir, klik berikutnya, lalu klik selesai, kemudian klik OK pada pesan. Nah, tabel company dep terbuka dalam tampilan. Selanjutnya adalah langkah untuk mengimpor file employees.csv. Langkah-langkahnya, pertama pilih data, lalu klik external data, lalu klik this. Kemudian yang kedua, double klik di employees.csv pada data definition wizard. Ketiga, pada layar format file, pastikan ACL mengimpor file sebagai file text delimited, lalu klik berikutnya. Keempat, pada delimited file property screen, pastikan bahwa comma is selected as the field separator. Use first row as field name is selected. Kelima, klik berikutnya, lalu simpan berkas sebagai employees. Pada layar edit properti bidang, ubah bidang card_name dan bidang emno ke jenis teks ASCII. Kemudian, ubah kolom hair date ke jenis tanggal. Lalu, pastikan gaji dan bonus 2002 bertipe numerik. Lalu kita dapat mengubah judul kolom jika kita menginginkan judul yang lebih mudah digunakan. Nah, yang ketujuh, klik berikutnya, simpan tabel sebagai employees. Lalu klik selesai, klik OK pada pesan. Selanjutnya, mengimpor data dari acceptable codes berbasis data. Pertama, klik file, lalu klik new, lalu klik tabel. Lanjutkan melalui data definition wizard dan pilih file acceptable codes.mdb. Dua, lanjutkan dengan mengikuti panduan. Karena database ini hanya memiliki satu tabel, acceptable code dipilih secara otomatis dalam daftar pilih tabel atau tampilan akses. Ketiga, simpan tabel sebagai acceptable codes. Keempat, klik finish, klik OK pada pesan tersebut. Tabel acceptable codes akan terbuka di tampilan. Seperti yang dapat kita lihat pada ringkasan di sebelah kiri proyek kita, data dari setiap berkas telah ditempatkan ke dalam tabel terpisah. Kita seharusnya memiliki 6 tabel dalam proyek kita. Lalu, simpan proyek kita dengan cara klik file lalu save project. Kita juga dapat mengklik tombol save the open project pada bilah alat. Selanjutnya adalah langkah melihat dan mengedit definisi data dalam tabel. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka tabel credit card metaphor. Lalu klik edit, klik tata letak tabel. Nah, tata letak tabel jendela akan muncul. Selanjutnya, yang ketiga, lihat daftar bidang untuk menentukan apakah setiap bidang memiliki tipe data yang benar. Bidang card_name harus berupa data karakter, tetapi N menunjukkan bahwa itu adalah data numerik. Meskipun itu terdiri dari angka, kita tidak akan melakukan operasi matematika dengan nomor kartu. Keempat, klik 2 kali entry card_name. Kelima, pilih daftar tarik turun jenis, pilih ASCII. Keenam, klik tanda centang hijau untuk menyimpan perubahan. Ketujuh,
Tutup jendela tata letak tabel. Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi data dalam tabel. Pertama, buka tabel Credit Cards Metaphor. Kedua, klik data, lalu klik verifikasi. Ketiga, klik verifikasi bidang. Kotak dialog bidang yang dipilih muncul. Keempat, klik tambahkan semua, lalu klik OK. Kita akan melihat daftar bidang yang ingin diverifikasi dalam daftar verifikasi bidang. Lalu klik OK. Kita seharusnya tidak memiliki kesalahan validasi data. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah menambahkan dan edit catatan proyek. Pertama, pilih nama proyek di ikhtisar. Kedua, pilih file, lalu pilih properties. Properti proyek kotak dialog muncul. Ketiga, pada tab catatan, masukkan tanggal dan waktu saat ini, dan ringkasan singkat tentang apa yang ingin Anda capai. Lalu, keempat, klik OK untuk menutup kotak dialog properti proyek. Selanjutnya, langkah menambahkan catatan rekaman ke tabel. Pertama, buka tabel karyawan. Perhatikan sel numerik yang menunjukkan nomor rekaman di sebelah kiri tabel. Klik kanan sel rekaman 3 dan pilih edit catatan. Kotak dialog edit catatan akan muncul. Ketiga, masukkan catatan berikut ini. Kemudian klik OK. Catatan apapun yang kita tambahkan ke tabel tidak mempengaruhi data tabel. Nah, dalam bab ini kita telah menyelesaikan tugas-tugas, yaitu membuat proyek, mengimpor berkas ke dalam proyek kita, menyiapkan proyek kita, memverifikasi data dalam proyek kita, dan mendokumentasikan pekerjaan kita. Sekian video pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.